Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Bapak Wakil Menteri SDM Republik Indonesia yang tadi sudah menyampaikan pandangan, arah dan kebijakan tentang energi baru dan terbarukan. Latar belakang teknokrasi nampak dari cara bicara. Tenang, tersusun, dan hati-hati karena takut salah. Kalau saya politisi biasa salah. Tepuk tangan buat Bapak. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian perwakilan dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Kami menyampaikan bela sungkawa, rasa duka yang mendalam. Dan Jepang itu merupakan negara yang seringkali mengalami bencana gempa bumi. Bencana gempa bumi di Jepang jarang sekali ada korban jiwa. Karena pertama, konstruksi bangunannya mirip rumah adat di Sunda. Yaitu menggunakan bambu dan kayu tanpa paku, diikat. Yang kedua, masyarakatnya itu relatif tertib, disiplin, tahu apa yang akan dilakukan, mengikuti petunjuk arah. Tentunya ini pembelajaran bagi orang Indonesia. Konstruksi bangunan tidak sesuai dengan mitigasi bencana. Semua dibikin sama, bangunan di gunung, di pantai, di tengah sama. Yang kedua, masyarakatnya seringkali mengabaikan aspek yang bersifat teknokrasi dan akademik. Urusan musibah makuma Gusti Allah. Sehingga dia santai. Kemudian yang ketiganya, seringkali tidak patuh terhadap apa yang menjadi early warning system. Bahkan yang menariknya Indonesia, early warning system pun hilang diambil. Ini perbaikan-perbaikan ke depan agar kalau ada bencana di kita seperti di Jepang, tidak ada korban jiwa. Yang terakhir di Indonesia seringkali bencana menjadi pusat pariwisata. Orang datang, selfie, kemudian bikin video, ditonton secara rame-rame. Sehingga orang Indonesia itu tidak ada susahnya. Susah dan senang orang Indonesia tersenyum dan ujungnya dahar. Tapi ke depan harus segera berubah. Saya ucapkan terima kasih, kami menyampaikan bela sungkawa. Semoga seluruh bencananya segera berlalu. Saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan Duta Besar Belanda. Kalau orang Sunda nyebutnya Walanda. Karena saking dekatnya. Lama di sini, jadi karena saking dekat maka menyebutnya Walanda. Gitu. Dan yang menjadi mitra kerja pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah ini masih keturunan orang Sunda. Sumitomo, perkawinan Cesumi dan Kang Tomo itu. Tepuk tangan. Biar senyum lah, tidak terlalu mukanya cemberut, tegang, gara-gara kurang biaya, nggak boleh. Saya ucapkan terima kasih pada pejabat tinggi dan madya di lingkungan Kementerian Keuangan, ATR BPN, Pekerjaan Umum. Ini satu pesan yang harus kita perbaiki bersama. Karena mata saya itu kalau kanan kiri harus selalu melihat. Pertama di sebelah kiri kita sebelum legok sebelah kiri hampir sejajar dengan legok nangka itu ada jembatan yang masuk ke terowongan. Di situ ada kisi-kisi yang bahaya menurut saya. Pertama samping kiri kanan sudah berubah bangunan liar yang tidak terkendali. Saya minta saudara sekda besok dibersihkan. Ini sekda jurusan mengangkut bangunan liar. Karena dia memang berasal dari kaum yang liar. Yang kedua, kanan kirinya berubah menjadi penambangan. Bayangkan Bu, ada jembatan masuk terowongan, ada ledakan. Menurut saya segera ditertibkan, dihentikan. Kenapa? Nanti jembatannya hilang, rontok, longsor terjadi bahkan kebakaran.
Saya selalu menyampaikan mitigasi itu lebih penting dibanding menangani bencana. Lebih mahal biayanya. Sehingga di tata ruang sekarang itu tidak boleh lagi itu ada tambang, harus menjadi kawasan ruang terbuka hijau. Untuk kepentingan kita ke depan, biar Pak Wamen LH selalu tersenyum. Orang Sunda itu seneng kalau lihat yang hijau-hijau. Kata orang Sunda, lamun ningali duit sok hejo katanya. Kemudian saya ucapkan terima kasih Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Pak Wakil Ketua, Pak Kepala Kejaksaan Tinggi, kalau sudah tinggi nanti agung Pak. Kemudian yang mewakili Kapolda Jabar, saya terima kasih, Pangdam 3 Siliwangi, saya mengucapkan terima kasih. Saya selalu tidak pernah menyebut mantan gubernur, saya menyebut adalah gubernur senior legend, Bapak Kiai Haji Ahmad Heriawan. Kalau Jawa Barat itu nanti ada tercatat sejarah, satu pernah dipimpin oleh seorang ulama, dua bernama Kiai Haji Ahmad Heriawan, yang ketiga dipimpin oleh Duda Abadi, namanya Deddy Mulyadi. Kemudian karena ini sifatnya penugasan, ada Deputi Gubernur Indonesia, Jawa Barat, Pak Bey. Kedua-duanya meletakkan kerangka dasar dalam membangun areal pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah ini. Kemudian saya hadir yang mewakili Wali Kota Bandung, Ketua DPRD Kota Bandung, Forkopimda Kota Bandung, Wakil Bupati Bandung Barat, Wakil Bupati Cimahi, Wakil Bupati Bandung. Jawa Barat itu cukup lengkap daerahnya, ada dua daerah yang selalu kurang, namanya Cisaat, dan ada daerah yang selalu cukup, namanya Cimahi. Ya, itu. Jadi Cimahi itu tidak perlu lagi dibantu karena sudah cukup, Cimahi. Dan ada Bapak Wali Kota Bandung, ya kan? Bapak Wali Kota Bandung itu selalu tampan walaupun takut sama istrinya, karena namanya Farhan. Kemudian teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih. Ini Pak, saya kalau ingin dapat jabatan selalu minta bantuan dari Pak Memo, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ada Pak Raden Teddy, saya ucapkan terima kasih. Ada Bu Pras, terima kasih. Teman-teman Kadin, saya ucapkan terima kasih. Direktur PT JES, Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Pertamina. Tadi saya bicara dengan Pak Presiden, yang dua hal tidak akan saya sampaikan karena menyangkut daerah lain. Yang satu hal tadi saya sampaikan adalah, saya bilang Pak, ada keanehan di Republik ini. Apa keanehannya? Dana bagi hasil migas, keuntungan dari PT Pertamina, diserahkannya harus melalui BUMD. Kenapa tidak langsung ke kas daerah? Dampaknya apa Pak? Bertahun-tahun ke belakang masuk BUMD, oleh BUMD-nya tidak dimasukin ke kas daerah, dibikin anak perusahaan dan cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan. Ini saya analisis terjadi, dan kata Pak Presiden akan segera dirubah peraturannya, mudah-mudahan ke depan. Saya hal-hal yang aneh di Republik ini harus segera dirubah. Nanti Pak Ketua DPRD minggu depan yang aneh akan saya rubah lagi, yaitu Pemda Jabar kerjasama dengan PT Damri untuk membuat angkutan Transjabar. Kemudian Pemda Jabar bayarnya harus ke BUMD Jawa Barat. Apa nama BUMD-nya? Nah, Jasa Sarana. Jasa Sarana nanti bayar ke Damri. Jasa Sarana dapat dua. Satu, dari 120 miliar dia dapat 5%. Yang kedua, dari pendapatan provinsi dia harus dikasih operasional. Nu geloge mikir deui katanya. Saya mulai bulan Agustus, saya coret langsung dari Pemprov Jabar dengan Damri. Nggak ada lagi lewat Jasa Sarana. Ini BUMD percaloan sangat luar biasa. Ada bertahun-tahun, ada ketika saya hitung keuntungan BUMD ini apa saja. Banyak. Kenapa? Kemana duitnya? Bikin anak perusahaan, cucu perusahaan, kerjasama dengan PTA, PTB, PTC, ratusan miliar uangnya berubah menjadi piutang. Bukan masuk ke kas daerah. Dan nanti BUMD di Jabar hanya satu. Namanya, satu BUMD namanya Sangga Buana. Dia penyangga dunia. Dan sampai akhirat bila perlu.
Saya ucapkan terima kasih pada Senior Manager Relation PT Pertamina, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN, para pimpinan UMD Instansi Vertikal OVD, Direktur PT Karunia Bersatu Sejahtera, kemudian Waas Intel, Kepala Staf Angkatan Darat, Brigjen TNI Ari Prasetyo. Ucapkan terima kasih. Kita mendapatkan berkah 3 variabel yang pada hari ini akan berjalan dan nanti akan dipetik hasilnya 2029. Variabel pertama adalah sampah yang menjadi problematika masyarakat Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi akan segera terselesaikan. Ada 2 hal yang pernah saya alami. Saya waktu itu masih jadi wakil Bupati Purwakarta. Kemudian saat itu Kota Bandung mengalami darurat sampah. Dan kemudian TPA Margasari Purwakarta akan dijadikan tempat pembuangan sampah. Saya waktu itu sempat dimarahin juga oleh Pak Dandim Purwakarta. Karena saya adalah pejabat yang menolak. Kenapa? Masa saya bilang Purwakarta jadi tempat buang sampahnya orang Kota Bandung. Karena ini martabat kata saya. Akhirnya kemudian sampahnya digeser ke PTPN yang Kebun Karet daerah Padalarang sekarang Walini, dekat Walini. Kemudian akhirnya bisa teratasi dan itu sementara. Setelah itu terjadi lagi musibah, bayangin aja. Di Lewi Gajah aja sampah rontok, apalagi di Lewi Munding. Kemudian akhirnya jadi ke Sarimukti. Nah, Sarimukti ini juga kalau tidak cepat tertangani, daya tampungnya makin terbatas, numpuk terus kalau tidak terkendali. Sehingga kita nanti ke depan ada 2 hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama adalah dalam 3 tahun ke depan sampahnya mau dikemanain. Sarimukti, kemudian setiap rencananya Pemda Jabar ingin memasang alat pengelola sampah yang dibakar berubah jadi briket, teknologi sederhana dibuat di Lembang oleh UMKM yang saya ingin menyimpannya di tiap kelurahan. Sehingga saya ingin teman-teman DPRD, salah satu kekuatan yang harus disebar adalah ini. Ini akan selesai kalau di tiap kelurahan dipasang. Dan Pemprov Jabar sudah memberi contoh, di Gedung Sate tidak ada lagi problem sampah, 5 ton sehari berubah menjadi briket, briketnya dikirim kemana-mana. Ini sudah selesai. Itu yang jangka pendek. Yang jangka panjang tentunya legok nangka ini legok itu artinya saya jelaskan, legok itu artinya daerah cekungan. Nangka itu adalah pohon yang menghasilkan buah bergetah tapi harum. Nah, ini menjadi solusi, tapi dalam jangka pendek Pak Ketua DPRD solusinya harus terbangun agar tidak terjadi penumpukan di Sarimukti menjadi problem di mana-mana. Ini pertama. Kemudian yang kedua, berkahnya adalah kita akan mendapatkan energi listrik yang tentunya memberikan sumbangsi bagi kekuatan PLN untuk memiliki energi besar bagi kehidupan industri. Saya boleh menyampaikan, ini saya agar industri listrik berhubungan erat dengan investasi. Salah satu problem investasi di Jawa Barat, karena saya setiap hari ngurusin ini, adalah listrik Pak. Listriknya apa problemnya? Urusan tanah sudah selesai, IMB sudah selesai, tetapi problemnya adalah investasi masuk, perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk membangun gardu, menarik kabel. Saya contoh kemarin di Purwakarta saya dialog panjang. Satu investasi bangun kawasan di kawasan industri, beli tanah di kawasan industrinya hanya 15 miliar. Tapi dia tarik kabel ke gardu Cikumpai 17 miliar biayanya. Sehingga saya Pak Dedi gimana ini? Kok satu ini mahal? Saya boleh kalau mudah-mudahan nanti saya sampaikan juga ke Pak Presiden dan Mensesnek. Daripada dana pemerintah Provinsi Jawa Barat misalnya dihibahin pada hibah yang tidak tepat. Itu kadang ratusan miliar. Saya lebih memilih Pemprov Jabar berinvestasi di PLN, membangun jaringan listrik
untuk memberikan layanan investasi terhadap para investor. Agar investor tidak mengeluarkan lagi biaya-biaya di luar kepentingan investasi. Kalau kita berinvestasi 500 miliar, menghasilkan 100.000 tenaga kerja, pajak, perputaran ekonomi, infrastruktur, balik lagi orang bayar menjadi kas daerah. Saya minta izin di perubahan ini ingin memasukkan itu sebagai bagian dari investasi. Kalau Pemprov Jabar berhasil membangun kerjasama dengan PLN untuk berbagai infrastruktur energi yang dibutuhkan, maka Jawa Barat akan diburu oleh para investor lebih banyak lagi. Nah, kenapa? Nah, problemnya adalah setelah mereka berinvestasi, membangun perangkat ketenaga listrikan untuk lingkungan industri, biayanya besar, besoknya ketika listriknya ngalir, bayarnya tetap tidak dikasih diskon. Kalau itu dikasih diskon untuk jangka panjang, dipotong dalam diskon biaya listriknya, mungkin dia juga mau. Tidak ada masalah. Dia tidak dikasih diskon tapi asetnya menjadi aset PLN. Kan ini hal yang harus cepat diambil keputusan untuk saya ngomongnya kepentingan investasi di Jawa Barat. Nah, bicara kepentingan investasi ini, nalarnya jangan dirubah-rubah, Pak. Nalarnya begini, isu PHK 6.000 orang itu menjadi isu besar headline. Padahal yang di PHK 6.500, yang masuk BYD saja sekarang 9.000 plus di tempat lain. Jadi kalau ada PHK 5.000, masuk 100.000 ya jangan ribut. Kan ada masuk. Nah ini opini yang harus dibangun karena sentimen di media sosial ini kalau berita buruk tentang pemerintahan maka menjadi headline, viral, tetapi berita positif menjadi tidak viral. Ini adalah bagian strategi saya katakan di Jawa Barat hari ini. Saya sudah 2 hari ini, kemarin saya di Purwakarta ada 3.000 tenaga kerja untuk data center yang di tempat Indosat zaman dulu. Itu data center AI pertama di Indonesia, itu 3.000 tenaga kerja. Kemudian ke BYD itu hampir 9.000 sekarang rekrutmen baru karena produknya diminati. Nah kemudian nanti kita sampaikan di berbagai tempat investasi masuk, orang kerja semakin banyak. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mendapat lingkungan yang bersih. Udaranya bersih, jumlah pohonnya harus semakin banyak. Kita menyadari dulu di Bandung orang pakai jaket. Sekarang di Bandung orang buka jaket. Problemnya 2. Yang pertama adalah jumlah pohon semakin menurun. Kawasan ruang terbuka hijau semakin tidak ada, gunung-gunung semakin gundul, orang mengabaikan aspek lingkungan. Dan saya sampaikan ke Pak Gubernur Senior dan Deputi Gubernur, di Perda Tata Ruang 5 tahun ke belakang, Jawa Barat kehilangan 1,2 juta ruang terbuka hijau. Dan sekarang kita rubah lagi, dikembalikan ruang terbuka hijau itu. Karena dalam pandangan saya, dalam sebuah daerah yang tertata kawasannya, tertata hutannya, tertata sumber airnya, tertata pengelolaan sampahnya, daerah itu akan secara ekonomi mengalami pertumbuhan yang cepat tanpa kerusakan lingkungan. Dan saya belajar negara-negara maju, daerah-daerah yang mengalami kemajuan, justru daerah-daerah yang tidak eksploitatif terhadap alamnya, tapi daerah yang mengalami kemunduran dan penurunan kualitas sumber daya alam, kualitas sumber daya lingkungan, justru daerah yang mengalami eksploitatif. Sehingga saya bukan anti penambangan, tetapi saya ingin membangun rasa berkeadilan dalam melakukan pengelolaan. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang ketika melihat daerahnya, pikirannya bukan eksploitatif, tapi merawat dan menjaga demi anak cucunya ke depan. Ini prinsip dasar. Untuk itu kita sambut dengan rasa bahagia, dengan satu pesan hal-hal teknis sering terjadi. Pak Kapolda, Pak Pangdam. Pertama, biasanya ada proyek, besok ada orang yang pakai seragam ke sini. Pakai kaos, bawa bendera. Nanti setiap mobil lewat, gocap. Nanti datang lagi kelompok ini ngajuin proposal untuk Agustusan. Tidak diberi, marah.
Saya katakan tidak boleh di proyek Legok Nangka ini saya akan minta Pak Kapolda dan Pak Pangdam jaga 24 jam. Gak boleh datang siapapun ke sini untuk minta ritasi pengiriman pasir, minta ritasi pengiriman batu dan sejenisnya. Ini adalah jaminan. Saya katakan, saya menyatakan perang terhadap premanisme. Kenapa? Premanisme kita membiarkan orang mendapatkan uang tanpa bekerja. Ini akan melahirkan sebuah presiden buruk. Nanti orang melihat di media sosial nggak usah kerja, cari rokok cukup ngumpul, mabok dikit, marah-marah sebentar, dapat duit. Nanti yang kerja beneran jadi kecil. Saya katakan tidak boleh. Orang ingin dapat uang maka harus berkeringat dan bekerja. Ini cara merubah mindset orang Jawa menjadi maju. Yang kedua adalah bagaimana pembangunan ini memiliki implikasi yang luas. Yang ketiga, bagaimana rakyat ke depan menikmati. Dalam jangka panjang, energi ini pikiran, gagasan boleh. Saya punya pikiran ke depan itu, daerah yang menghasilkan energi, geotermal, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga sampah, pembangkit listrik tenaga air. Dalam pikiran saya, daerah di mana desa energi itu ada, di mana energi itu dilahirkan, listrik dilahirkan, mereka harus mendapatkan listrik yang murah dari PLN. Penghasil geotermal bila perlu desanya listriknya harus gratis. Kenapa? Mereka akan bersyukur tempat saya melahirkan geotermal. Manfaatnya bagi saya adalah listrik di desa saya gratis. Untuk itu jaga geotermal. Nah ini yang harus dilakukan. Nah hari ini seringkali industri-industri pembangkit listrik, rakyat di dekat pembangkit listriknya tidak kebagian listrik. Saya ingat Bendungan Jatiluhur mendapat listrik, mohon maaf punten, setelah saya jadi bupati. Cirata itu yang tidak dapat listriknya sangat banyak. Beberapa bendungan, Saguling juga banyak. Kemudian Jati Gede banyak. Ironi. Semoga yang ironi ini tidak boleh terjadi sehingga Jawa Barat mentargetkan tahun depan seluruh rakyat Jawa Barat sudah punya listrik. Dari 500.000 yang tidak punya listrik, sekarang tinggal 70.000 lagi. Tahun depan kelar. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Semoga pembangunan ini melahirkan sebuah spirit. Listrik Caang runtah hilang. Terima kasih. Gitu. Sampah hilang, Jawa Barat terang. Terima kasih terima kasih pada pemerintahan Jepang, para investor dari Jepang, dan juga akan bergabung para investor dari Walanda, dari Belanda, ya kan? Jepang dan Belanda adalah masa lalu Indonesia, Jepang dan Belanda adalah masa depan Indonesia. Nah, gitu. Saya juga menyampaikan, saya tiap hari meniduri Jepang dan menunggangi Jepang. Mobil saya buatan Jepang, motor saya buatan Jepang. Mobil sering saya tidur, motor sering saya tunggangi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.